Kita mulai dari yang ini karena ada jamurnya dikit. Mau lihat nggak jamurnya? Gila, ini pertama kali gua nge-cutting telur ular. Oh. Wow. Holy Grail please. Gila kalau sampai Holy Grail. Oke, kembali lagi sama gue Ivan Akira dan hari ini kita mau ngebahas ular. Dan ularnya adalah ular ini nih. Sini. Nah, jadi ularnya itu adalah ular yang nggak terlalu besar tapi banyak diminati di Indonesia karena warnanya yang unik-unik karena dia punya berbagai macam morph-nya itu bisa sampai ribuan. Dan kebetulan yang punya gue ini juga lumayan, tapi kita nggak mau bahas ularnya hari ini. Kita mau bahas telur gue yang waktu itu harusnya hari ini udah kita cutting. Jadi cutting itu untuk mempermudah ularnya untuk keluar dari cangkang telurnya. Kalau dibilang alami nggak alami itu cuma untuk mengurangi resiko kematian ular di dalam telur waktu ularnya itu mungkin lemah jadi nggak bisa keluar. Oke. Jadi kalau udah di cutting ular itu pasti kan bisa keluar. Jadi itu untuk mengurangi resiko aja. Jadi ada kontroversi, ada yang pengennya biar keluar sendiri, ada yang di cutting juga. Tapi hari ini kita cutting aja untuk mengurangi resiko itu. Ini gue bersihin dulu pakai alkohol. Tunggu dulu, kenalin dulu. Kalau ini breeder ular ball python juga, namanya Veldy. Dia lokasi di Purwokerto. Hai. Nah, dia udah menghasilkan lumayan banyak lah. Enggak, masih dikit kok, tenang aja. Morph yang bagus-bagus. Ada yang albino, lavender ya? Lebih ke arah lavender sebenarnya. Lebih ke arah lavender. Tapi dia juga ada yang paradok juga. Jadi yang tadi gue tunjukin itu ularnya itu gennya ada, bukan gen sih, jadi paradok ada kelainan. Jadi harusnya warnanya kuning, tapi dia berubah kembali lagi jadi ke normal untuk sebagian bagian di badannya. Jadi yang pertama dilakukan adalah tusuk kameramen karena tadi telat. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita bersihin dulu pakai alkohol karena ini gunting baru gue beli. Jadi ini gunting surgery ya tadi ya? Makanya gue pakai gunting surgery biar pasti tajam. Ini kita bersihin dulu karena baru. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting nggak ada bakteri yang menempel. Oke, gunting tajam. Ada yang mau coba adu tebal pakai gunting? Jangan. Oke, jadi sekarang kita ambil dulu telurnya. Nah, ini telur gua di sini nih. Ini inkubator gua. Inkubatornya itu dari showcase bekas yang dimodifikasi diubah jadi inkubator untuk ular. Jadi ini khusus untuk reptil ya. Kayaknya selain ular masih bisa ya? Iguana masih bisa ya? Bisa, karena kan yang penting suhunya hangat. Nah, berarti ini inkubator yang telurnya itu nggak butuh diputer-puter kayak ayam gitu, suhu hangat. Kalau misalnya yang diputer-puter kayak ayam sebenarnya masih bisa ya pakai ini ya? Agak susah karena harus ada modifikasi supaya ada penggeraknya. Iya, kalau atau manual. Kita harus rajin muter telurnya. Kalau ini lebih ke reptil sih biasanya. Dan ini suhunya itu ya, di suhu untuk netesin telur itu di sekitar 31 sampai 31,5. Dan telur ular itu akan di dalam inkubator selama kira-kira 50 hari sampai 60 hari. Ya, untuk ball python rata-rata 60 hari sih sebenarnya. Rata-rata 60 hari. Dan waktu itu gua udah jelasin ya untuk media di dalam ini ya. Jadi ini ada perlit, itu dikasih X-ray lagi biar lebih rapi. Dan ini pakai box, dan boxnya itu ditutup semua rapet. Tapi ada lubang satu yang sementara ini masih ditutup. Oke, kita ambil aja nih telur ular yang sudah 2 bulan kurang dikit. Yap. Kita bawain aja nih ke terang. Kita bakal lihat ini jadi kayak gacha ya. Iya. Kayak gacha. Jadi kita nggak tahu nih dalamnya bakal dapat morph apa karena indukan gua itu triple head. Ketemu triple head itu berarti ular yang punya 3 genetik tapi belum keluar di bentuk ularnya. Jadi ularnya kelihatan kayak normal, tapi sebenarnya dia bawa 3
3 mob lagi, 3 warna di dalamnya, 3 bentuk, 3 warna lah, kira-kira 3 genetik gitu. Nah kita mau lihat nih, kalau keluar, semoga doa ini ya, gue udah ngomong dulu sebelum gue cutting ya, semoga keluar triple visual ya, karena masih jarang banget di Indonesia ya, Jarang. triple visual ya. Oke, kita coba nih. Waktunya butuh lama soalnya. Waktu pembuatan triple SSF bisa berapa tahun? Tergantung, bisa ya seandainya betina yang diambil bisa 6 tahun mungkin. Satu kali project. Itu kalau langsung dapat ya. Kalau langsung dapat ya? Kalau langsung dapat. Kalau langsung dapat 6 tahun. Untuk bikin ular yang triple SSF visual. Oke, sini. Nah. Sah. Oke, jadi sekarang ini tadi udah pakai tatakan dulu biar nggak terlalu dingin karena ini kaca. Kita mulai dari yang ini karena ada jamurnya dikit. Mau lihat nggak jamurnya? Kasih lihat tuh. Nih, jadi dia berjamur dikit, tapi masih aman. Ini bekas kertas bener sih. Kertas kan agak basah gitu. Nggak masalah karena cuma di spot sini aja. Tapi kalau jamurnya sudah sampai seluruh, nah itu kemungkinan besar embrionya mati. Oke, ini kita mau intip dulu nih. Ini telur pertama. Ini mau dikecil apa potong gede? Potong kecil aja. Hah? Potong kecil aja. Kecil ntar Ada nggak ular? kelihatan. Berasa nggak? Berasa lah. Hah? Kita lebarin aja kali ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Ya udah kita lebarin nih. Agak lebar Ini- tapi nggak usah lebar-lebar banget. Ini dipakai perasaan. Ya. Takutnya ada kepala di sini. Nah. Oke, kita langsung potong gini aja. Ini cutting telur pertama. Hasilnya apa? Nggak usah lebar-lebar, nggak apa-apa sih. Sah. Wah, apa ini? Apa itu? Apa ini? Hidup nggak? Oke. Kepala masih di dalam kelihatan. Ini Lavender pipe. kemungkinan oh. Wow. Kite iya. Kayaknya clown Clown. kite. Kayaknya. Ini Ya. kemungkinan besar clown pipe. Ya gila, clown pipe tuh harganya berapa? Nggak tahu. Pip. Iya. Ini jelas mau lavender kan ada warna hitamnya. Iya. Tapi nggak tahu kalau paradoks ya. Oke. Anjir, Paradok. Triple visual Paradok gila itu. Ini satu. Itu udah satu. Oke, sekarang gue pilih yang paling gede. Ini yang paling gede nih. Nggak masalah. Ini yang paling gede ya. Yang paling gede kita cutting. Jadi pertama itu Dicubit-cubit dulu dicubit, supaya kepalanya ke bawah. dicubit-cubit dulu supaya kepalanya ke bawah. Nah, ya. Nah, gini nih. Tuh. Ya kan? Gila. Ini pertama kali gua nge-cutting telur ular karena gue baru pertama kali ini nih nge-breed ball python. Nah, sekarang kita coba. Dapat apa? Anjir, Gemeter ngeri. bro, gemeter. Ngeri cuy. Lihat tangannya gemeter. Ngeri cuy. Jangan sampai kena. Karena ini guntingnya juga tajam banget. Anjir. Gini aja ya. Ya nggak apa. Di situ nggak apa. Ini. Ya. Ha. Kita lihat. Kita intip dulu nih dalamnya ada. Sah. Apa ini? Wow. Coba lu gedein. Lihat. Kalau gue lihat sih itu clown. Gue lihat clown. Itu clown. Ini Clown. kemungkinan besar clown. Ya. Ini- Ini besar ya. Kemungkinan besar clown atau normal bawa head ya. Kalau misalkan nggak ada visual berarti possible dong. Iya, possible. Tapi kayaknya clown sih ini. Antara clown atau possible head. Karena dari motif sampingnya tuh terlalu bersih, redos patternnya kelihatan. Oke, udah dua. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, Peldi yang pilih. Kameramen pilih. Tunjuk, jarinya keluarin, tunjuk yang mana. Ini. Oke. Kita lihat keberuntungan kameramen. Masih nempel. Ini masih belum keluar yang lavendernya. Jadi yang albinonya belum keluar. Oke, kita kasih Saya mau ke cutting. Peldi aja, Peldi. Gua deg-degan, Bro. Pertama kali cutting. Ini kepalanya agak di atas nih. Ya, Nah, ini agak hati-hati. udah mau keluar nih kalau biasanya kalau kepalanya di atas ya. Emang Ini kalau mau ternak yang penting feel deg-degannya jangan sampai hilang. eh Deg-degannya hilang. Wah, itu susah ntar. Nggak enjoy.
Kemungkinan nggak sampai seminggu ularnya udah pada keluar, kita bakal kasih lihat. Jadi di saat mereka sudah siap untuk keluar, mereka bakal keluar sendiri. Ini nggak boleh kita keluarin ya, karena mereka masih berusaha menyerap cadangan makanan yang masih tersisa di situ. Yes. Ini agak susah nih, soalnya dia kepalanya gerak-gerak. Anjir. Kepalanya gerak-gerak berarti sebenarnya dia udah mau keluar ya? Bisa jadi. Jadi ini harus hati-hati sekali nih, kalau nggak kepalanya bisa kepotong. Lah. Wah! Anjir, kayak banyak darah. Oke. Ini keluar lavender akhirnya. Nih. Lavender dan pite. Ini pasti lavender. Pite-nya nggak terlalu kelihatan soalnya. Oke. Kepalanya masih di dalam. Kepalanya masih di dalam, kita nggak tahu, tapi intinya ini udah ada satu lavender, bisa kemungkinan lavender pite, bisa kemungkinan lavender pite clone. Holy Grail please. Gila kalau sampai Holy Grail. Oke, next. Veldy yang milih. Aku milih yang mana ya? Ini aja, jangan. Ini aja deh yang lebih susah kayaknya. Oke. Itu lebih gampang. Ini kita coba cutting telur yang ke-4. Jadi ular gua kemarin bertelur 6. Dan kalau misalnya emang keren banget bakal keluar clone, lavender, sama pite. Wah itu sih. Pow! Enak tuh kalau keluar itu. Ini juga sama nih, udah agak di atas ininya. Itu juga udah agak di atas tuh katanya. Jadi agak susah. Dia harus mau nyundul-nyundul. Oke. Nah, kepalanya nih. Ini normal ya? Kemungkinan ya. Normal. Ini normal. Normal possible triple head kayaknya. Ya, cuman kalau untuk possible itu kan antara bawa. Kok itu ada putihnya? Ya, ini kuning telur cadangan makanannya. Oh iya. Alasan kenapa dia nggak boleh keluarin karena tali pusatnya masih nyangkut, masih nempel. Jadi biarkan keluar sendiri, nanti bakal lepas sendiri. Oke, ini kayaknya normal tapi masih ada kemungkinan pite. Coba gua cek dikit. Soalnya kadang-kadang bisa jadi low pite. Enggak sih, susah. Enggak. Belum kelihatan. Tapi ini kemungkinan besar normal possible triple head atau normal possible head lavender, head clone sama head pite. Possible di sini nggak pasti bawa head ya, jadi mereka harus dites dulu untuk pastiannya apakah membawa atau enggak. Jadi beda sama yang sudah 100% head, 100% head udah pasti membawa, tinggal dijadikan homozygote saja. Karena indukannya yang gue punya itu cuma membawa 100% triple head dan kawin sama 100% triple head, yang artinya gue belum mampu beli yang 3 visual. Bukan belum mampu sih, mahal sekali. Oke. Sekarang ini kepalanya nyundul-nyundul juga nih. Ya kan? Aja, kita serahkan ke Veldy. Karena kepalanya nyundul-nyundul. Sebenarnya nggak apa-apa kalau diginiin, asal cepet-cepet ini. Ya, daripada ya, daripada gitu kan, ya kan? Aduh. Ini nomor 5. Yang kelima. Ini normal atau clone sih? Clone. Yakin lu? Ada patternnya, lihat nih dari samping. Oh iya, by the way ini ada pastel juga loh. Ini kemungkinan pastel lavender nih. Berarti ini ada kemungkinan pastel dong? Iya, ada kemungkinan pastel. Ini nggak pastel sih. Pastel. Berarti ini pastel, bukan normal. Yang jelas udah keluar. Ini pite udah keluar. Apa ini? Wih. Oke, ini clown. Clown. Reduce pattern. Iya, kan sama nih sama ini motifnya. Enggak, ini lebih reduce dong. Ya. Secara sepintas sama. Secara sepintas ini 2 clone ya, tapi kita belum tahu clone-nya ada pite-nya atau enggak. Jadi kita udah dapat di sini clone, Pite clone. Intinya pite lah ya. Intinya pite, clone, lavender udah dapat. Lavender ini pastel kemungkinan. Kemudian ini pastel. Terakhir. Yang terakhir ini keluar triple visual nggak? Anjay.
Katanya ini lagi yang triple. Hah? Jangan ini lagi yang triple. Iya, jangan-jangan ini triple bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, ini masih belum kelihatan patternnya. Ini udah pasti lavender. Kayak sih lavender clone sih ya. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Ini ada kemungkinan triple visual. Kita lihat kira-kira 1 minggu lagi ya. Informasi untuk lavender sama albino itu mereka beda ya. Jadi bukan lavender albino itu satu mob gitu, enggak. Jadi lavender sendiri, albino sendiri. Karena lavender itu kecilnya seperti albino, tapi saat besar warnanya lebih agak keungu-unguan. Keungu-unguan. Yo, terakhir. Dapat apakah ini? Dapat apakah ini yang terakhir? Gua cutting, kepalanya dan putus. Anjir, dulu. Sabar kok. Gila, nyundul-nyundul, cuy. Oke. Kita coba aja. Bisa. Kuning please. Kuning. Wah. Kuning. Lanjutin. Kuning cuy. Kuning berarti lavendernya udah masuk, intinya di situ dulu. Udah pasti lavender kan? Udah pasti ada lavendernya. Oke. Set. Wah, kepalanya di atas. Clone nggak itu? Oh, lavender biasa. Nggak ada clone-nya. Kemungkinan ya. Kemungkinan ini lavender biasa. Lihat. Kemungkinan lavender biasa sih. Kemungkinan lavender biasa atau lavender pahit. Kalau pet kayaknya Tuh, masih sebelah situnya kayak pahit. belum jelas. Yang ini Ini. udah pasti pahit lavender. Ini nggak jelas nih. Nah, Kemungkinan jackpot sih. Ya. bisa jadi. Cuman ya Lu lihat deh ya, lu lihat lavender kayak gini nih. Ini Iya. banyak putihnya. Kemungkinan jackpot loh. Kemungkinan kita lihat 1 minggu lagi. Gua masih berharap ada yang jackpot. Oke. nggak sampai seminggu sih. Kalau misalkan nanti malam kepalanya udah ada yang keluar, biasa paling nggak 2 hari udah ada yang mulai keluar cangkang. Ayo. Oke. Kita taruh dari yang kemungkinan terbaiknya. Gua taruh di sini. Bersebelahan sama lavender biasa biar kelihatan jelas bedanya ntar waktu keluar kepalanya. Terus untuk yang ini yang normal gua taruh, ini keset lagi. Ini deketin aja gitu. Semuat. Nah, ini gini aja deh. Nah, kita yang biasa ini kita sebelahin sama clown biar gampang untuk bedainnya, ya kan. Terus ini udah pasti pahit, kita taruh sini. Yang ini apa tadi ya? Clown. Oh, ini udah pasti clown. Cuma gue berharap ada pahitnya, cuma kayaknya enggak. Kita taruh di sini. Oke, anggap kemungkinan terburuknya nih. Kira-kira ini lavender. Udah pasti lavender. Cuman Lavender. yang masalah antara bawa pet atau enggak kita nggak tahu. Ya, anggap ini lavender, anggap ini lavender, anggap ini clown, anggap ini normal. Berarti normal tuh kalau triple head possible gini sampai berapa harganya? Kurang tahu karena kan kita nggak tahu ini normal biasa atau bawa head ya. Jadi Iya. tetap harus dibuktikan. Kalau possible triple Kalau head, untuk kita beberapa breeder dijual normal. dijualnya normal berarti berapa kira-kira? Ya di atas normal dikit dong, Ya, kan pasti bawa head salah satu lah. Nggak bisa gitu karena Nggak bisa ya? possible kan. Tetap dijual normal Tetap. ya? Dijual normal berarti Mungkin sekitar 800-an kalau female ya? male. Male. Kalau female? Female mungkin 1. Aku nggak tahu harga Oke. sekarang seberapa. Oke, ini untuk kemungkinan terburuknya yang ini gue dapat kira-kira 1 juta rupiah. Itu yang paling buruk. Oke. Terus ini untuk clown sekarang mungkin sekitar kemarin sih gue ngecek sekitar masih di bawah 10, tengah-tengah lah ya, kira-kira Ya. segitu. Kalau ini pahit ya? Pahit. Pahit ya, kira-kira lebih mahal dari clown. Tapi
Ini sih pahit yang pahit, kalau itu pahit clone beneran. Oke, karena itu udah di cutting, jadi kan ini ada lubang di sini. Kemarin selama inkubasi itu gue tutup pakai selotip, jadi biar kelembapannya nggak keluar. Tapi karena ini udah di cutting, mereka belajar untuk bernapas pakai udara normal. Jadi kita copot ininya. Nah, jadi kan ada lubang satu nih. Itu buat keamanan dia bisa bernapas. Kita tutup, kita balikin lagi ke inkubator. Oke, jadi sampai di sini dulu konten tentang cutting ular ball python gua. Buat yang penasaran bakal keluarnya warnanya kayak gimana, stay di channel gua. Kira-kira mungkin ya 1-2 minggu lagi bakal udah tayang di Akhir Animals. Oke, thank you. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Dan Veldy ada IG, ada Veldy Morisar Instagram, untuk YouTube juga ada Veldy Morisar. Nah, kalau yang mau belajar tentang gimana cara ternak ular ball python, mungkin bisa lihat juga di YouTube-nya Veldy. Oke, see you di next content. Thank you. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.